Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan inverse matrix ya. Oke, di sini kita awali dengan misalkan A adalah matriks berurusan ya. B dinamakan inverse dari A jika dipenuhi. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi untuk B bisa dikatakan sebagai inverse dari A. Yang pertama adalah A kali B ini harus menghasilkan sebagai identitas ya. Ingat, kita review lagi materi sebelumnya apa itu matriks identitas ya. Lalu saat B dikali A juga harus matriks identitas ya. Nah, sebaliknya A juga dinamakan inverse dari B jika ini ya. Sebaliknya A juga dinamakan inverse dari B dengan notasi A sama dengan B inverse ya. Nah, jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular. Oke, istilahnya tak singular untuk yang memiliki inverse. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan inverse matriks ya? Baik, sekarang kita akan menentukan inverse dari satu matriks. Oke. Nah, untuk yang matriks ordo 2 kali 2 di mana barisnya 2, kolomnya ada 2 ya. Ini ada sedikit perlakuan khusus. Oke. Nah, misalkan kita punya dua matriks ya, M dan N seperti ini. Oke. Lalu kita akan mengalihkannya. Oke, perkalian kedua matriks tersebut akan menjadi perkalian kedua matriks tersebut akan menjadi ini kan. Ya. Kalau teman-teman bingung dari mana ini, berarti teman-teman harus coba dipahami kembali bagaimana cara pengalihan matriksnya ya. Nah, dari perkalian M, matriks M ini dengan N, ya, didapatlah hasil ya, seperti ini. Nah, kalau kita keluarkan, ini kan kedua di baris 1 kolom 1 dan di baris 2 kolom 2 ada AD min BC ya. AD min BC nya kita keluarkan. Maka hasilnya ada seperti ini kan. Ini untuk identitas ya. Sini jadi 1 0 0 1 kan. Ya, dan ini adalah namanya matriks identitas atau matriks satuan. Maka M inverse sama dengan 1 min AD min BC kali N. Baik, kalau ada teman-teman yang bingung bisa kita coba bahas ya. Oke, yang kita tahu adalah apa? M dikali N ya, matriks M dikali matriks N adalah AD minus BC dikali identitas kan, dikali matriks identitas. Oke. Nah, sekarang kita kan tahu ya bahwa saat sebuah bilangan, sebuah matriks dikali inverse matriksnya, ini adalah identitas. Ya, tahu nggak? Coba teman-teman, asumsinya satu matriks dikalikan pembalik matriksnya ya, sama dengan identitas ya. Nah, ini kalau teman-teman bingung dari mana, coba search ini ada ya sifat di sini. Maka kita bisa tahu bahwa kalau misalnya M ini ya, dari persamaan yang ini kita bisa dapat bahwa M itu adalah AD BC kali matriks identitas dibagi matriks. Ini kita coba selesaikan secara aljabar ya. Oke, untuk lebih mudah memahaminya. Oke. Nah, dari sini ya kita bisa tahu bahwa M itu sendiri adalah identitas dibagi matriks inverse. Oke, dan ini sama dengan AD N ya. Kalau coba kita kali silang, maka N kali I ya, sama dengan matriks inverse kali AD minus BC kali I ya. Sini bisa dicari dong, ada matriks identitas apa ya. Anggaplah kita sedang aljabar ya. Kita selesaikan coba secara aljabar. Maka dari sini kita bisa tangkap ya bahwa sini matriksnya adalah 1 per C kali N.
bener kan? Ini kita mau cari ini. Maka ini N dibagi AB minus BC nya ini kan. Bener ya? Kalau di soal yang tadi maka sorry 1 per AB minus BC, N nya adalah D minus B minus C dan A. Oke. Cukup ya, dari mana tadi baik lagi ke step tadi. Oke, sama ya. Nah, dengan syarat AD min BC nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, lalu bagaimana dengan matriks yang berorder 3 kali 3 atau lebih ya, terus seterusnya. Nah, cara menentukan inverse suatu matriks A yang memiliki order 3 kali 3 atau lebih, nah ini kita menggunakan operasi baris elemen. Jika nah ini nggak selalu ada sebenarnya pada saat kita lakukan operasi baris elementer, apakah akan selalu ditemukan inverse-nya? Bisa jadi tidak ada, satu matriks tidak punya inverse. Nah, untuk matriks yang tidak memiliki inverse, inilah yang kita sebut dengan matriks yang tidak punya inverse adalah singular. Kalau tadi yang matriks punya inverse adalah tak singular. Oke. Nah, kita ambil contoh. Tentukan matriks inverse jika ada, ya. Maka kalimatnya perlu ditambahkan dengan jika ada dari matriks A ini. Ya, kita punya matriks A seperti yang terlihat pada layar teman-teman. Oke, kita mau mencari inverse-nya dari A, matriks A ini. Ya, kita sederhananya kita pasangkan lah dengan identitas ya. Ingat, kita mau cari A inverse-nya ya di sini. Oke. Maka misalnya kita udah tahu tadi bahwa A dikali A inverse dengan identitas. Maka untuk mencari A inverse ini sama dengan apa? A ya, dengan oke. Maka kita perlu mencari ya inverse-nya ini dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, pertama kita tukarkan dulu baris pertama dengan baris kedua. Oke. Nah, kita kan seperti yang tadi kita lakukan di baris elementer adalah kita mencari satu utama di sini. Oke, maka yang ini ingat, yang perlu catatan adalah keduanya ikut saat baris kedua di sini ya, di sebelah kiri, bagian sebelah kiri, yang sebelah kanannya juga harus ikut saat dipertukarkan. Maka di sini yang asalnya ini kan tukar. Oke, hasilnya ada seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita lakukan ya baris 1 dikali min 3, lalu hasilnya dijumlahkan dengan B2 ya. Kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, kita lagi. Oke, min 3 tuh ya, min 3 0 0 min 3 0 ya. Nah, ini hasilnya ditambahkan dengan yang ini yang ada di baris 2. Maka hasilnya adalah 0 ya, min 3 tambah 3 0, terus min 1 min 1. Nah, terus yang baris keduanya adalah 1, 3, dan 0. Oke. Nah, sekarang yang baris 1 kita kalikan dengan 2 ya. Oke. Maka ditambah dengan hasilnya nanti dikalikan dengan ditambahkan dengan B3. Oke, maka 2 kali B1 ini 0 ya. Kalau bingung lagi tulis lagi aja. Ini 2 kali B1 ya. B1-nya itu adalah ini kan, masih yang ini. Berarti 2 kali B1 2. Pencet 2. Terus di sininya adalah ini 2. Terus 2 0, terus garis 0 2 0 kan. Nah, ini udah hasil 2, terus ditambahkan ke B3 hasilnya yang ini. Di sini ya, ditambahkan sama yang ini. Ya, 2 tambah 2 0 ya. 2 tambah 2 0. Sini 1 terus 0 terus 2 terus 0.
1. Oke, anggap ya sampai sini. Kalau belum, pelan-pelan. Nah, kalau belum, pause dulu ya, diulangi lagi. Kita dapat yang tadi, terus sekarang masih ada unsur negatif, kita kalikan dengan negatif baris keduanya. Oke, hasilnya seperti ini ya, ini cukup untuk diikuti. Nah, sekarang kita mencari ya, kita kan mau mencari di sini baris pertama jadi matriks identitas. Ya, maka min B3 plus B2 ya. Karena apa? Sekarang B2-nya di sini masih ada 1 ya. Maka kita pengen mengurangkan sini jadi 0 gitu. Gimana caranya ini jadi 0 adalah ini ada min B3-nya ada 1. Bagaimana B2 jadi 0? Ya udah, ini jadi baris 3-nya dikurang. Jadi buat negatif. Agar si B2-nya bisa jadi 0 si kolom ketiganya. Oke, maka hasilnya adalah 0, 1, 0. Oke, nah, baris yang di bagian kanannya ngikutin ya. Selanjutnya min B2 plus B1 ya. Kita lihat bahwa di B1 di sininya masih ada 1 ya. Di sini bagian sini masih ada 1. Maka kita kurangkan lagi dengan cara jadi 0. Maka jadi 0, 0 ya. Dan yang sebelah kanan juga ikut. Oke, maka didapatlah inverse matriksnya adalah ini yang kanan, karena kita udah dapat ya. Goalsnya adalah kita pengen merubah sebelah kanan ini jadi matriks identitas. Maka ini adalah inverse matriksnya dari A ya. Maka hasilnya adalah ini. Oke, tangkap ya. Nah, perhatikan bahwa saat A, nilai A-nya ini dan A inverse-nya adalah yang tadi ya. Ini kita dari hasil perhitungan. Nah, maka A dikali A inverse. Kalau kita kalikan secara perkalian matriks, ini hasilnya adalah matriks identitas ya. Oke, ini yang kita tadi di pertama kita sebut bahwa A dikali A inverse ini harus menjadi matriks identitas ya. Sudah terbukti ya di sini ya. Oke, matriks inverse pun memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah saat matriks inverse diinverskan, dia akan jadi matriksnya itu sendiri. Kedua, jika A dan B dapat dibalik atau memiliki inverse, maka A dikali B. Kalau inverse sekali pangkat, ini maka B inverse dikali A inverse. Ya, jadi terbalik ininya urutan pengaliannya ya. Misalkan skalar K anggota real, maka pada saat perkalian K A dikalikan atau dipangkatkan min 1 ya, ini seperti bilangan aljabar 1 per K A dikali min 1. Oke. Nah, akibat dari 2 untuk poin 4-nya adalah jika matriks A dipangkatkan N ya, misalnya matriks A pangkat 2A kali A ya. Nah, diinverskan, maka ini sama saja seperti matriks inverse dilipatkan ya. Misalkan A pangkat 3, maka nanti inverse-nya adalah A inverse-nya A inverse ada A inverse dikali A inverse dikali A inverse ya, 3 kali. Oke. Nah, selanjutnya adalah latihan. Oke, di sini kita punya 5 buah matriks. Yang pertama adalah tentukan saat penjumlahan D ditambah E kuadrat ya. E-nya dilipatkan dulu. Ya. Ingat, E kuadrat adalah E dikali E ya. Lalu tentukan matriks bentuk echelon baris tereduksi. Nah, ini apa nih? Ya, lihat lagi slide sebelumnya. Dari masing-masing A, B, sampai E. Lalu yang ketiga adalah tentukan matriks inverse ya, dari D dan E jika ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau ada, ya silakan kerjakan ya. Pengumpulan nanti kita sampaikan pada di kelas ya, pada satu kelas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini terkait dengan operasi baris elementer dan inverse matrix. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.